Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam memperingati Hari Ansor dan Fatayat, saya, Sarah Azaria, akan menceritakan salah satu tokoh besar Nahdlatul Ulama. Tokoh yang akan saya ceritakan ialah tokoh yang sangat krusial dan intens apabila nama Nahdlatul Ulama disebut. Kali ini saya akan menceritakan seseorang yang lahir dari rahim sang ibunda pada tahun 1888 dan dinisbatkannya nama sang ayah di dalam nama belakang resminya. Beliau ialah Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ialah seorang yang sejak usia belia menimba ilmu di kawasan pesantren. Hingga ketika beliau menginjak usia remaja, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang pemuda yang pemberani, sangat cerdas dan progresif. Tak hanya itu, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga dikenal sebagai seorang ulama sekaligus aktivis muda yang pemberani. Salah satu dari bukti perjuangannya ialah lahirnya dan berdirinya salah satu organisasi yang kali ini tengah berulang tahun, yakni JP Ansor. Namun, siapa sangka seorang pemuda yang kelak mengguncang sejarah Islam Indonesia itu pernah dianggap sebagai pembangkang oleh sebagian orang di sekitarnya. Ada salah satu ujaran yang pernah dilayangkan kepada beliau. Wahab itu terlalu berani, dia terlalu banyak bertanya, kata seorang kiai di pojok pesantren. Ada salah satu kisah yang melatar belakangi dari ujaran tersebut. Pada suatu saat, Kyai Haji Wahab Hasbullah masih dalam usia yang sangat belia, beliau bertanya kepada sang kiai. Beliau bertanya kepada sang guru mengenai kenapa langit itu tidak terpuji, padahal tidak ada tiang yang menyampaikan. Memang, pertanyaan tersebut bagi guru lain adalah pertanyaan yang menimbulkan ilmu. Namun, bagi guru dari Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah menilai bahwasanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat jenius. Menimbang pada saat itu Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah masih dalam usia yang sangat. Tindakan itu memang adalah tindakan yang dianggap radikal untuk ukuran zamannya, karena beliau percaya bahwasanya santri tidak hanya diam belajar, melainkan juga memimpin perubahan. Dan tentu saja, perjalanan dari sosok besar itu tidaklah mudah. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga melewati banyak jalan berliku, dari pesantren ke pesantren, dari tanah Jawa hingga ke Mekah. Hingga saat ketika ada perdebatan antara kaum modernis dan kaum tradisionalis memuncak, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak tinggal diam. Bersamaan dengan Kyai Haji Hashim Asy'ari yang adalah sahabatnya, beliau mendirikan organisasi yang bukan sekedar organisasi, melainkan gerakan moral dan spiritual untuk umat. Didirikannya pada tahun 1926 dan ia namai Nahdlatul Ulama. Perjalanan perjuangannya belum selesai sampai di sini. Pada saat masa penjajahan, beliau menjadi suara lantang yang membakar semangat rakyat. Memang beliau tidak memegang senjata, tetapi ucapannya adalah peluru. Beliau berkata, "Hubbul waton minal iman," yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Satu kalimat itu mengubah cara umat memandang nasionalisme. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada tahun 1971 dan kini meski beliau telah wafat, bukti perjuangannya masih dapat kita rasakan hingga pada saat hari ini. Nahdlatul Ulama dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah masih dalam genggaman erat. GP Ansor tetap bergerak, Banser tetap hadir di garda terdepan, dan Fatayat makin aktif membimbing perempuan muda. Semua ini adalah buah dari gagasan dan gerakan beliau. Saudara-saudariku, banyak sekali tokoh yang perjuangkan kedamaian seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Dahulu, mereka berperang dengan derasnya keringat, perdebatan hingga gerakan. Kali ini, kitalah yang meneruskan perjuangan mereka. Mari kita berkarya, bergerak, dan mengemaskan bangsa. Mari kita lanjutkan
teruskan langkahnya dengan ilmunya, cinta dan doa. Bawa cahaya bangsa, panutan kita sepanjang masa. Bangun umat, janggang bangsa, untuk akhir sejahtera. Mentari pulang ke ufuk barat, langit jingga menyelimuti alam. Kisah Mawahab penuh hikmat, mari teladani dengan hati dalam. Saya, Sarah Azaria Rahmat, apabila ada salah tutur kata, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.